Striker jangkung hampir 2 meter bakal bergabung dengan timnas Indonesia. Wow, kata itu kita sematkan untuk striker andalan VV Venlo, yaitu klub yang berada di kasta kedua Liga Belanda. Siapa lagi kalau bukan Dean Zadenberg, yang mana beliau ini dikatakan sudah dikontak oleh PSSI dan akan segera merapat ke timnas Indonesia. Wow, ini berita yang cukup mengejutkan, berita yang cukup membahagiakan, terkhususnya pecinta sepak bola Indonesia. Ya, siapa lagi kalau bukan untuk timnas kita tercinta. Nah, ini yang sudah kita tunggu-tunggu, ini yang sudah kita nanti-nanti. Apa itu? Ya, ada pemain naturalisasi yang baru, tapi bukan berposisi sebagai back, bukan berposisi sebagai wingback, fullback, atau center back. Ya, kita tahu timnas Indonesia dipenuhi dengan pemain belakang, banyak sekali naturalisasi, tapi berposisi sebagai center back dan juga fullback. Nah, banyak sekali komentar daripada netizen, waduh, fullback terus, back terus gitulah ya kan. Banyaklah bacot netizen ya kan. Padahal udah ada Jemo dinaturalisasi dengan grade A, grade B, udah syukur kali ya Wak kan. Setidaknya ada namanya kedalaman squad yang cukup merata. Tapi kalau nggak kayak gitu, nggak netizen namanya ya kan, yang mana nggak puas. Dan itu wajar, namanya juga manusia kan. Banyak sekali sifat-sifat nggak puas itu. Nah, kali ini dicocol kita kan dengan sebuah informasi terbaru. Nah, ini kita liput langsung dari akun YouTube-nya Bang Yusa. Aku tadi baru nonton aja video YouTube Bang Yusa yang 2 jam yang lalu. Di situ dia bilang bahwasanya dia udah sempat melakukan obrolan ringan dengan striker andalan VV Venlo ini, tapi belum diupload, katanya nanti uploadnya besok kata dia. Tapi dia udah ngasih semacam clue gitu, semacam bocoran tentang pemain tersebut dan sudah dihubungi oleh PSSI ya kan. Nah, pertanyaannya, ini cocok nggak nih sama timnas Indonesia? Pertanyaannya lagi, gimana sih strikernya? Keren nggak? Jangan asal-asal aja ya kan. Entah 11-12-nya sama striker lokal kita untuk apa? Kan gitulah bacot-bacot netizen ya kan. Nah, oke, kita kupas saja lah biar cepat ya kan. Nah, ini pemain umur 23 tahun. Udah. Dia itu orang Belanda. Sudah. Dia itu punya tinggi 1,88. Berarti udah hampir 190. Lebih tinggi daripada Ole Romeni. Ole Romeni punya tinggi 1,85. Si kawan 1,88. Kita tahu Ole Romeni itu udah tinggi kali kita rasakan. Bahkan di beberapa postingan video kita lihat kalau udah jalan Ole Romeni dengan Jazz itu kayak lebih tinggi Ole Romeni. Nah, ini lebih tinggi lagi nih di Siden ini guys. Mak, kebayang nggak nanti lini serang kita punya postur tubuh yang tinggi. Dan ini butuh, apalagi nanti ngadapi Cina dan ngadapi Jepang, yang notabene pasti mereka juga akan mengerahkan segala kemampuan yang ada, khususnya Cina. Ya kan? Yang mana ini bisa menjadi partai hidup mati. Dan kita nggak tahu Ole Romeni bisa sehat-sehat aja nggak terus nanti dia. Takutnya pas main di pertandingan terakhir lawan Oxford cedera. Tapi nauzubillah min zalik. Ya kan? Tapi nggak ada yang tahu. Tiba-tiba cedera, boom. Selesai kita. Siapa mau kita letak striker? Ramadan Sananta, Hoki Caraka. Bisa. Tapi kita tahu lah. Pasti di bawah level daripada Ole Romeni. Kan gitu. Rafael Strike masih kurang. Kan gitu. Apalagi Rafael Strike sekarang ini lagi kehilangan tempatnya di Brisbane. Kasian juga ini aku Neosber Rafael Strike ini. Nasibnya udah macam kayak apa ya, bisa kita bilang ya. Masih mending Marcelino, masih turun di usia di usia mudanya di Oxford. Nah, sedangkan Rafael Strike ini nggak pernah masuk DSP lagi. Daftar susunan pemain pun nggak masuk. Kan, at least cadangan lah. Berarti kan tandanya masih ada kesempatan untuk main. Ini cadangan pun enggak gitu. Makanya kadang kasian juga nih pemain kita yang di Brisbane ini ya kan. Semoga aja nasibnya tidak seperti tidak seperti siapa ya? Tidak seperti Evan Dimas yang mentereng di usia muda tapi melempem di usia prime. Oke. Nah, di sini dia itu punya harga transfer kisaran harga value-nya ya sekitar 3M. Memang kalau misalnya kita lihat ya, pemain yang kayak gini dengan pemain Liga 1 kita, harga value beda kali ya kan. Pemain-pemain Liga 1 udah 4, 5, 6, 7 M gitu ya kan market value-nya. Nah, ini pemain Dean Zadenberg ini ya, striker Liga 2-nya Belanda ini cuma 3 M gitu ya kan.
Jauh kali, kan? Dan juga di sini dia 30 kali main. Berarti menit bermain dia cukup, guys. Ini sesuai dengan kriteria daripada Patrick Kluivert yang mementingkan pemain yang punya menit bermain di klubnya. Iya kan? Tapi nggak juga sih. Kemarin Nathan Choaon dipakainya lawan Australia kan. Katanya menit bermain, tapi Nathan Choaon masuknya kemarin. Sampai kalah kita lawan Australia gara-gara Nathan Choaon. Ya kan, main cuma 2 menit di klubnya Swansea, main pula dia. Sempat banyak apa kemarin ya kan, cercaan netizen, mananya nih si Patrick Kluivert, kok nggak cocok omongan dengan perbuatannya ya kan. Tapi untung aja Patrick Kluivert tobat waktu ngelawan Bahrain dan dia cadangkan Nathan Choaon dan nggak dia mainkan. Nah itu baru cocok kan gitu. Nah ini pas nih, dia udah 30 kali main di kompetisi Liga 2 Belanda, guys. Meskipun ya, kalau dari segi gol tidak banyak, cuma 3 gol dan 4 assist. Tidaknya dia berkontribusi sekitar 7 gol. Ya meskipun kalau misalnya kita bilang ini nggak catatan yang gemerlang, gemerlap, kan gemerlang apa arti gemerlang? Nggak, ini bukan catatan yang berkilau, apa? Pokoknya ini bukan catatan yang mentereng lah, bisa kita bilang kan. Yang kayak Yakob Sayuri, berapa gol, berapa assist, 9 gol dan 6 assist. Atau kayak Tyrone Del Pino, kok pemain Persib pula ya. Seperti itu, guys. Ya, cuma 3 gol dan 4 assist. Tapi itu bermain di Liga 2 Belanda. Berarti setidaknya dia udah pernah cetak gol dan punya ambil assist, ambil andil dalam kontribusi gol. Berarti dia ini pemain yang punya potensi, apalagi di usianya yang masih muda 23 tahun. Makanya nggak salah kalau misalnya PSSI mengontak ini pemain. Dan kalaupun memang ini betul terjadi, ya ini pemain bakal bergabung ke timnas Indonesia. Ini menjadi keuntungan bagi timnas di mana Indonesia lagi darurat striker murni. Coba kita lihat siapa striker murni timnas Indonesia. Ole Romeni pun sebenarnya bukan sebagai striker murni. Striker murni timnas Indonesia cuma Ramadan Sananta. Tapi kita tahu gimana Ramadan Sananta waktu main melawan Australia, waktu main lawan Bahrain. Kalian juga udah bisa menilai. Kan gitu. Untuk level Liga 1 mantap, tapi ketika bertemu dengan negara-negara Asia, agak sulit pemain lokal kita, guys. Nah, maka dari itu bukan hal yang rugi jika kita menaturalisasi pemain ini, guys. Jadi kalau ada bilang masih muda, catatan statistiknya nggak mantap, kayak gitu, toko Apple, masih mending masih ada mau dinaturalisasi, serius. Kebayang nggak kalau misalnya nggak ada pemain kedalaman squad kita kurang, gimana coba? Ya kan, jadi bencana juga. Udah yang sekarang ini yang paling penting apa itu? Udah banyak-banyakan aja, ya kan? Selagi ada darahnya, terus juga punya potensi dan punya track record bagus di klubnya dan juga di bisa kita bilangnya permainannya, udah gas aja. Apalagi dia tinggi. Kita kan sekarang ini punya pemain yang nggak tinggi-tinggi. Nah, makanya apalagi ada pemain tinggi, why not gas? Apalagi lini depan. Kan gitu. Mungkin kalau misalnya kayak Eliano Renders yang strikernya terus juga catatannya seperti tadi, mungkin ya perlu kita pikir-pikir. Kan gitu. Tapi kalau ini tinggi, punya potensi dari heading, kan gitu. Ya kita tidak mendiskreditkan pemain yang bertubuh postur tidak tinggi ya. Tapi kalau misalnya postur tuh striker tinggi, itu kayaknya lebih enak kita punya potensi untuk mencetak gol. Kan? Ini 1,88, guys. Serius. Kan? Nah, di sini dia itu posisi utamanya sebagai CF, center forward, kan, striker depan lah pokoknya. Dan dia itu bisa juga attacking midfielder, berarti juga bisa sebagai gelandang serang gitu. Tapi posisi utamanya tetap sebagai striker murni, guys. Oke. Dan dia di sini banyak sudah malang melintang di klub Belanda ya. Ada di Excelsior, baru juga ada di Sparta ya, baru juga Dordrecht. Pokoknya banyak lah, tapi ya masih under 21 lah. Apalagi sekarang dia udah pindah ke VV Venlo, dan semenjak pindah ke VV Venlo dia mati lampuku, pantas udah mulai gelap gulita. Nah, setelah pindah ke VV Venlo, disitulah dia udah mulai dapat jam, waktu, menit bermain yang cukup banyak. Makanya 30 kali main di musim ini, guys. Kan? Kalau kita banding-banding dengan strike ya, mending kon inilah sebenarnya. Iya kan?
Apalagi dia itu udah teruji main di Liga 2 Belanda dan udah pernah nyetak gol dan pernah nyetak assist. Dan udah dikasih kepercayaan 30 kali main. Berarti dia ini dipercaya sama pelatihnya. Walaupun nggak gacor-gacor amat. Nah, yang penting kan sering bermain. Beda lah pemain yang jarang main di klub dengan sering main di klub kita turunkan di lapangan. Kenapa Marcelino tetap gacor aja? Dia masih sering main di U21 Oxford, kan? Seperti itu. Nah, kenapa Nathan Chowan kemarin agak gugup mainnya waktu lawan Australia? Karena mereka jarang main di klubnya. Jadi, ketika dia tuh jarang main di klub, adalah sentuhan berbeda pastinya, ya kan? Kehilangan sentuhan dia gitu kan. Jadi, baguslah siapa tadi ini, si Dean tadi itu jadi opsi untuk pelapis namanya si Ole Romeni. Atau mungkin kalau bisa kita turunkan berdua, duet bareng tuh sama orang si Ole Romeni. Kan? Apalagi usianya masih muda, guys. Ya, jadi menurut aku ya nggak masalah, naturalisasi aja dulu. Tapi kalau menurut kalian jadi masalah, komen di kolom komentar. Nggak masalah. Namanya juga kita netizen, kita pendukung timnas, kita ya cinta sama timnas, kita suka sama timnas. Ya, karena bukti kita cinta itu makanya kita bantu dengan opini yang membangun, guys. Ya, kritikan-kritikan nggak masalah. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian, guys. Ya kan, yang jelas gas aja. Ya, apalagi dia ini kayaknya lebih baik daripada Strike dan juga Ramadan Sananta dan daripada Hoki Caraka. Ya kan, daripada sia-sia nggak dipakai. Bagus, guys aja. Apalagi kita jarang punya striker murni, ya kan? Oke, guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang pemain ini, pemain striker VV Venlo, Dean Zandbergen. Gimana gitu tadi cara ngomong siapa, ya kan? Bang Yusai. Memang keren kali Bang Yusai ini bahasa Belanda. Sedap kali, ya kan? Kalau orang Medan bilangnya Dean Zandbergen gitulah, ya kan, kalau orang Medan. Oke, guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian, guys, tentang adanya niat PSSI untuk menaturalisasi si Dean ini, guys. Katanya udah dikontak nih sama PSSI. Semoga aja bisa merapat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.